Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa dan mata batin serta mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini dengan judul Membuka Hati dan Percaya pada Tuhan. Sama saudara dan saudari terkasih, suatu ketika saya makan gado-gado di kantin sebuah rumah sakit. Tiba-tiba masuklah dua ibu muda yang mengemis. Mereka datangi tiap-tiap meja untuk meminta sedekah dari tiap orang yang sedang makan, tapi tak ada satupun yang memberi. Lalu saya panggil mereka, "Ibu, mau gado-gado?" Ibu yang satu dengan mantap menjawab, "Mau, Pak." Tetapi ibu yang satu lagi dengan muka sedikit angkuh, sambil memalingkan muka ke samping berkata, "Saya nggak mau. Saya nggak suka. Saya mau uangnya saja." Ternyata, sama saudara dan saudari terkasih, tidak semua kebaikan kita dapat diterima dan menyenangkan orang lain. Di dalam kehidupan ini kita terkadang sering kehilangan berkat dari Tuhan karena hati kita yang terlalu keras. Tuhan menawarkan kita untuk mau mengampuni orang lain, tetapi kebencian kita terhadap orang yang sudah menyakiti kita mengalahkan tawaran Tuhan. Tuhan menawarkan penyertaannya saat kita sakit dan usaha bangkrut, tetapi kita justru mencari pertolongan lain melalui dukun, paranormal, atau orang pintar lainnya. Sabda Tuhan hari ini, Yesus sendiri mengajak kita semua yang saat ini sedang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Kalau Yesus sudah bersabda seperti itu, berarti Yesus sudah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya. Yesus bukanlah tipe pemberi harapan palsu, tapi janjinya selalu ditepati. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Yesus hanya meminta kita untuk membuka hati dan percaya padanya, maka kuasa-Nya akan bekerja secara penuh dalam kehidupan kita. Saat ini, tangan Tuhan sedang terbuka menanti kita, dan matanya sedang menatap kita dengan penuh kerinduan. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya sebagai sumber ketenangan dan kelegaan sejati. Penginjil Matius bab 11 ayat 28 mengingatkan kita akan ajakan undangan Tuhan Yesus. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Palingkanlah wajah kita padanya dan serahkan semua beban dan pergumulan hidup kita. Maka hatinya yang penuh belas kasih akan mendatangkan kelegaan, kelepasan, serta kesembuhan bagi kehidupan kita. Kalau orang lain ditolong, pasti kita juga akan ditolong. Yesus hanya butuh iman kita, maka selanjutnya Dia sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus banyak kali dalam Injil Engkau memberikan kata-kata peneguhan dan pengharapan saat orang mengalami ketakutan, kecemasan, sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Setiap perkataanmu itu mendatangkan kuasa yang luar biasa ketika kami mengimaninya dengan sungguh. Namun, seringkali kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan ketika kami datang dan berdoa kepadamu. Hal itu terjadi karena kami sering menggunakan logika kami dan meragukan kuasa-Mu, sehingga kami beralih mencari ilah-ilah lain dan meminta pertolongan pada mereka. Yesus, hancurkanlah kekerasan hati kami saat ini, dan ajarilah kami untuk hanya percaya padamu saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.